Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah. Mengenal jalan orang yang mulia merupakan suatu hal yang dituntut bagi kita di dalam agama ini, karena kita diperintah untuk mengikut jalan mereka dan berusaha untuk bisa seperti mereka, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang mulia seperti mereka dimuliakan oleh Allah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk ke dalam golongan kaum itu. Kalau kita berusaha menyerupai, menyamai, mengikuti jalan orang-orang yang mulia, maka kita pun akan digolongkan ke dalam kaum tersebut. Tasyabbahu illam takunu mithlahum, inna tasyabbuha bil kirami falahu. Berusahalah kalian untuk menyerupai orang-orang yang mulia, walaupun tidak bisa sama persis dengan mereka, tapi usahakan supaya bisa sama dengan mereka. Sebab kenapa? Orang yang berusaha menyerupai orang-orang yang mulia itu merupakan keberuntungan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sepakat bahwa umat yang termulia dari seluruh umat yang ada adalah ummatul Islam. Dan dari ummatul Islam yang paling mulianya adalah mereka yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merekalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi kemuliaan mereka. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disanjung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan bahwa zaman mereka adalah zaman yang terbaik. Dalam hadis yang mutawatir
Rasulullah pernah bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, kata Nabi, yaitu Nabi bersama para sahabat. Thumma alladina yalunahum, kemudian orang yang datang setelah mereka. Thumma alladina yalunahum, kemudian orang yang datang lagi setelah mereka. 3 generasi terbaik dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian. Dan imannya para sahabat itu dijadikan barometer akan benarnya iman orang-orang yang datang setelahnya. Baik tidaknya iman kita dilihat apakah sesuai dengan imannya sahabat atau tidak. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan jikalau mereka beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, maka dijamin mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Lihat bagaimana imannya sahabat dijadikan sebagai barometer benarnya iman-iman orang yang datang setelah beliau, setelah mereka. Ini menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah barang tentu untuk kita jadikan mereka sebagai tauladan, sebagai qudwah yang kita berusaha untuk meniti jalan mereka. Makanya Nabi ketika berpesan dan berwasiat kepada sahabat sepeninggal beliau, apa kata Nabi? Alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Nabi ikutkan lagi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kemudian wajib bagi kalian berpegang teguh dengan jalannya para sahabatku, terutama mereka yang berada pada khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullah alaihim ajmain. Pegang teguh dia, kata Nabi, addu alaiha bin nawajid, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan lihat pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan fitnah yang terjadi di akhir zaman, maka Rasulullah berpesan bahwa orang-orang yang berada di atas keselamatan, yang selamat dari fitnah adalah humul jamaah, mereka adalah al-jamaah. Dalam satu riwayat Nabi jelaskan apa jamaah ini, ma ana alaihi liyawma wa ashabi, merekalah orang-orang yang berada di atas jalan saya dan jalannya para sahabat saya. Diikutkan oleh Nabi, beliau dan sahabat beliau. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia terbaik, orang-orang yang bersama Nabi, orang-orang yang dididik langsung oleh Nabi, mendapatkan pendidikan yang sangat mulia, tarbiyah nabawiyah yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita perlu mengetahui bagaimana sirah mereka, bagaimana perjalanan hidup mereka, bagaimana perjuangan mereka, pembelaan mereka, bagaimana masa hidupnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita kenal mereka, perlu kita ingat untuk kita jadikan sebagai tauladan, untuk kita jadikan sebagai pelajaran, ibrah dan hikmah
dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, satu dari sekian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia yang diberi nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita akan sedikit mengulas biografi singkat perjalanan hidup Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bernama Anas bin Malik ibni Nadhr ibni Zaid Abu Hamzah Al-Ansari. Itu nama lengkap beliau, dikenal dengan Anas bin Malik. Beliau ternyata sahabat Ansar. Sahabat itu kan terbagi menjadi dua golongan. Ada sahabat muhajirin yang tinggal di Makkah kemudian berhijrah ke Madinah, dan ada sahabat yang tinggal di Madinah. Nah, sahabat yang tinggal di Madinah, mereka yang dikenal dengan sahabat Ansar. Anas bin Malik adalah sahabat Ansar yang tinggal di Madinah. Beliau bernama kunyah Abu Hamzah. Nama kunyah itu nama yang dimulai dengan Abu kalau laki-laki, Ummu kalau perempuan, sesuai dengan nama anaknya. Kalau anaknya Ahmad, Abu Ahmad dia. Kalau perempuan, Ummu Ahmad. Itu nama kunyah itu. Ya, kalau kita bahasakan dalam bahasa kita, ya biasa juga sebenarnya kita gunakan. Biasa kalau orang bilang bapaknya si Ahmad, oh mamanya si Muhammad. Nah, kalau di bahasa Arabkan itu Abu Ahmad, Ummu Muhammad. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi kita gunakan juga sebenarnya dalam kehidupan kita nama kunyah itu. Nah, hanya kalau dalam bahasa Arab disebut seperti itu. Nama kunyah ini kata Imam Nawawi rahimahullah adalah sunnah. Disunnahkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk bernama dan punya nama kunyah. Makanya sahabat-sahabat Nabi punya kunyah juga. Abu Bakar itu nama kunyah, itu bukan nama beliau. Beliau bernama Abdullah bin Utsman. Abu Hurairah itu juga nama kunyah, bukan nama sebenarnya dia. Itu nama sapaannya. Nama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, Anas bin Malik kunyah beliau Abu Hamzah, artinya bapaknya Hamzah. Beliau ini dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, di mana ketika itu penduduk Madinah memang sudah lama masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Oleh karenanya ibu Anas bin Malik sudah masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ibunya Anas bin Malik bernama Ummu Sulaim. Ibunya Anas bin Malik bernama Ummu Sulaim. Jadi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Anas bin Malik baru berumur 10 tahun tatkala itu. Tetapi Anas bin Malik ini oleh ibunya beliau sudah sering dikisahkan bagaimana Rasulullah SAW itu. Sering ibunya Anas bin Malik bercerita tentang Nabi, bagaimana kemuliaannya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sifat rahmatnya Nabi. Sampai-sampai Anas bin Malik betul-betul menjadikan Rasulullah sebagai idola beliau. Bagaimana tidak? Ibunya Anas bin Malik sering cerita tentang Nabi. Oh, bagaimana kemuliaan Nabi itu. Sampai Anas bin Malik ini betul-betul sangat cinta kepada Nabi dan sangat mengidolakan Nabi dalam keadaan beliau masih anak-anak. Subhanallah. Inilah pendidikan yang benar, pendidikan tarbiyah nabawiyah, tarbiyah islamiyah yang ditanamkan oleh ibu Anas bin Malik kepada Anas bin Malik untuk mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Coba bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang. Kalau ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin sedikit yang tahu. Kalaupun mungkin tahu, ya beberapa dari mereka yang tahu itu pun tidak banyak. Tapi coba kalau ditanya idolanya, pemain sepak bola misalnya, atau artis kesayangannya misalnya, oh paling mantap di situ. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat Anas bin Malik, di masa kecilnya beliau sudah mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa? Pendidikan seorang ibu. Ini pendidikan yang benar. Dan memang anak itu menjadi tanggung jawab kita. Ayah dan ibunya lah yang punya pengaruh dan peran besar terhadap si anak ini. Makanya Rasul pernah bersabda apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau bahkan Majusi. Makanya dari hak seorang anak, dia wajib mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya. Wa inna liwaladika 'alaika haqqan. Kata Nabi, sesungguhnya anakmu itu punya hak terhadap dirimu untuk kau berikan pendidikan kepada mereka. Dan kita wajib untuk menjaga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu, ajarkan kepada mereka adab. Tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak. Ini pelajaran yang kita bisa ambil jamaah sekalian. Anas bin Malik luar biasa pendidikan dari orang tuanya, sehingga dari kecilnya sudah betul-betul mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anas bin Malik, Pak, beliau ini sangat ingin berjumpa dengan Nabi, bahkan sangat ingin pergi ke Makkah tatkala itu berjumpa dengan Nabi. Dan beliau berharap moga-moga Rasulullah itu nanti datang ke Madinah. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan harapan Anas bin Malik ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Tatkala tersebar berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hijrah ke Madinah, penduduk Madinah ketika itu heboh mendengar idola mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mereka nanti-nantikan akan datang ke Madinah. Kira-kira apa sambutan kita untuk Nabi ini? Orang yang sangat mulia ini. Dan mereka sangat rindu untuk bisa bertemu dengan Nabi dan melihat wajahnya Nabi. Jadi ketika itu penduduk Madinah, banyak dari mereka sudah beriman duluan, sekalipun belum melihat Nabi. Mereka dengar bahwa di Mekah ada seorang Nabi, cirinya begini, begini, dan begini, kemudian mendakwahkan Islam seperti ini. Tertanam di dalam hati mereka untuk bisa masuk Islam. Mereka masuk Islam dalam keadaan belum melihat Nabi ketika itu. Maka bisa dibayangkan bagaimana kerinduan mereka untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak disebutkan ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, itu penduduk Madinah itu setiap hari mereka berada di perbatasan kota Madinah, itu melihat, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika matahari sudah mulai meninggi, maka mereka pun melihat kira-kira belum ada tanda, mereka kembali lagi. Besoknya begitu lagi. Mereka tunggu kedatangan Nabi ini. Karena Nabi ketika itu beliau datang ke Madinah melalui jalur yang tidak biasa dilalui oleh manusia ketika itu. Karena Nabi ingin menghindari kejaran orang-orang musyrikin Quraisy kepada beliau dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka mereka pun harap-harap cemas ketika itu. Bagaimana ini Nabi ini?
Semoga beliau selamat. Mereka berdoa terus. Semoga beliau sempat datang ke sini, kami melihat beliau. Ketika itu perjalanan, ya tentunya tidak ada. Kalau zaman sekarang kita bisa nelpon, mungkin kita bisa WA. Kalau dulu tidak ada seperti itu. Jadi mereka terus menunggu kedatangan Nabi SAW. Berhari-hari mereka tunggu, karena Nabi melalui jalur yang tidak biasa dilalui oleh manusia ketika itu. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, tibalah waktunya Nabi SAW sudah mendekati kota Madinah, dan itu tersebar kepada penduduk Madinah. Maka jamaah sekalian, apa yang terjadi? Seluruh manusia yang ada di kota Madinah ketika itu keluar semuanya, ingin melihat Rasulullah SAW. Bahkan jangankan Muslim, yang Yahudi dan Nasrani pun yang tinggal di Madinah ketika itu keluar juga dari rumahnya. Mereka penasaran, bagaimana Rasul ini, bagaimana orang yang dikatakan mulia ini. Penasaran mereka, ingin melihat Rasulullah SAW, sehingga semua orang keluar ketika itu menyambut Rasulullah SAW. Tentunya kaum muslimin ketika itu sangat antusias menunggu kedatangan Nabi SAW. Nah, salah satu dari orang yang sangat merindukan Nabi, seorang anak yang masih kecil ketika itu, baru 10 tahun umurnya, dialah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka datanglah Nabi SAW bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Anas bin Malik bercerita, itulah pertama kalinya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah suatu pemandangan yang tak bisa aku lupakan seumur hidupku. Melihat bagaimana wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, dan ketika itu tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, para sahabat kan berdatangan ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu salah satu yang ingin berjumpa dengan Rasulullah adalah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Beliau bawa anaknya ini, Anas bin Malik, ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lam yabqa rajulun walam ra'atun minal ansar illa wa qad athafaka bi tuhfah." Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun dari orang Ansar kecuali telah memberikan hadiahnya kepadamu. Wa inni la aqdiru ala ma uthifuka bihi illa ibni hada. Ya Rasul, sementara aku ini, kata Ummu Sulaim, aku tidak ada apa-apa yang bisa kuberikan untukmu ya Rasulullah. Aku orang miskin, hanya aku punya putraku yang sangat aku cintai. Dia bawa putranya ketika itu, Anas bin Malik, yang baru berumur 10 tahun. Ya Rasulullah, khudhu, ambillah anakku ini ya Rasulullah, jadikan dia sebagai pelayanmu, suruh dia apapun yang engkau kehendaki, aku hadiahkan untukmu ya Rasulullah. Subhanallah, ini seorang ibu menghadiahkan putranya untuk Nabi SAW, untuk melayani Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun bergembira dengan hal tersebut. Beliau usap kepalanya Anas bin Malik. Anas bin Malik pun demikian. Oh, beliau sangat bergembira. Bukan karena paksaan ini. Memang beliau kan sudah sangat mengidolakan Nabi. Dihadiahkan untuk Nabi, Anas bin Malik sangat bergembira. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semenjak itulah Anas bin Malik menjadi khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik
melayani Rasulullah selama 10 tahun. Selama 10 tahun beliau melayani Nabi. Kenapa 10 tahun? Ya karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diwafatkan oleh Allah. Kan Nabi itu ketika berhijrah umur Nabi SAW 53 tahun. Nabi tinggal di di Makkah menjadi seorang nabi dan rasul kan umurnya 40 tahun, Pak. Kemudian setelah kenabian tinggal di Makkah selama 13 tahun. Nah, umur Nabi 53 tahun, beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi hanya 10 tahun. Karena beliau berumur 63 tahun. Jadi tepat umur Anas bin Malik 10 tahun apa 20 tahun Rasulullah meninggal dunia, dan beliau melayani Rasulullah selama 10 tahun lamanya. Maka dari situ jamaah sekalian, Anas bin Malik selama melayani Rasulullah SAW, beliau pun mendapatkan faidah yang sangat besar dan menghafalkan banyak hadis dari Nabi SAW. Sampai disebutkan Anas bin Malik ini ranking ketiga, peringkat ketiga sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ranking pertama Abu Hurairah, ranking kedua Ibnu Umar, ranking ketiga Anas bin Malik, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Seperti yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam 2 bait syairnya, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 orang kata Imam Suyuti yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ranking pertama Abu Hurairah, ranking kedua Ibnu Umar, ranking ketiga Anas bin Malik. Anas bin Malik yang paling banyak, nomor 3. Kemudian wal habru, habrul ummah, yaitu sahabat Ibnu Abbas, kal khudri, Abu Said al-Khudri, wa Jabirun, Jabir bin Abdullah, wa zaujatun Nabi, dan istrinya Nabi yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya tercatat dalam hadis, Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2286 hadis. Ada sekitar 2286 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat Anas bin Malik ini kan sangat sering kita dengarkan kalau kita baca hadisnya Nabi, pasti sering disebut ini Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu pun beliau radhiyallahu anhu pernah berkata, andaikan bukan karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya dia persiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Andaikan bukan karena hadis ini, maka aku akan lebih banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Subhanallah. Ini karena sifat waroknya beliau radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Anas bin Malik selama melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan Pak dalam hadis riwayat Imam Muslim, juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Darimi. Anas bin Malik bercerita sendiri bagaimana 10 tahun beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku ini pernah melayani Rasulullah, menjadi pelayannya Rasulullah selama 10 tahun, kata beliau. Wallahi, demi Allah, kata Anas bin Malik, ma masistu dibajan wala harira alyan min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih halus melebihi tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kain sutra yang aku dapatkan. Kain sutra itu kan sangat halus,
Nah, tangannya Rasulullah lebih halus daripada kain sutra itu. Ini pengakuan Anas bin Malik. Kemudian kata beliau, wala wajadtu rihan qat kana atyabu min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah mencium bau parfum yang lebih harum melebihi bau keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bau keringatnya Nabi, Pak, itu lebih harum dari parfum yang ada di dunia ini. Ini pengakuan Anas bin Malik. Makanya dulu sahabat itu sampai pernah mengambil keringatnya Nabi, diletakkan di sebuah botol, mereka jadikan sebagai parfum untuk minyak wangi. Keringatnya Nabi itu. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Anas bin Malik, wallahi ma qala li uffan qat wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza wala qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta kadza wa kadza au halla sana'ta kadza wa kadza. Kata Anas bin Malik, demi Allah, selama 10 tahun aku melayani Nabi, tidak pernah Nabi itu berkata kepadaku tidak pernah, kata Anas bin Malik. Dan tidak pernah Nabi berkata kepadaku terhadap sesuatu yang aku lakukan, wahai Anas, mengapa kau tak lakukan begini? Atau terhadap apa yang aku perbuat, Nabi tak pernah berkata, wahai Anas, mengapa kau berbuat begitu? Tidakkah kau berbuat seperti ini? Tidak pernah, kata Anas bin Malik. Artinya teguran yang seperti itu saja tidak pernah Nabi berikan kepada saya. Fama dorobani, Nabi tak pernah memukul saya. Wala sabbani, Nabi tak pernah mencela saya. Wala abath fi wajhi, dan Nabi tak pernah cemberut wajahnya di depan saya. Sampai seperti itu. 10 tahun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya Anas bin Malik tidak ada salahnya kepada Nabi. Ya, sebagai manusia, walaupun beliau sahabat mulia, yang namanya manusia pasti punya salah. Begitu pula Anas bin Malik, beliau pernah bercerita, Pak. Anas bin Malik pernah bercerita sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa." Kata Anas, Rasulullah itu orang yang paling baik akhlaknya beliau. Orang yang paling baik akhlaknya Nabi itu. Fa arsalani yauman li hajatin. Anas bin Malik cerita, aku pernah disuruh oleh Nabi untuk suatu keperluan. Ketika itu aku berkata, la adhab ya Rasulullah, aku tidak mau ya Rasulullah. Anas bin Malik berkata begitu. Ketika itu masih anak-anak Anas bin Malik. Ya, karena sifat kekanak-kanakannya, beliau berkata begitu kepada Nabi, la adhab ya Rasulullah. Tetapi Anas bin Malik dalam hatinya berkata, wa fi nafsi adhab, di dalam hatiku aku berkata-kata, aku pasti akan pergi. Tapi tidak tahu kenapa ketika itu aku berkata begitu kepada Nabi. Dan sampai pada akhirnya Nabi tidak memarahi saya. Nabi menunggu saya, dan saya pergi akhirnya memenuhi hajatnya Nabi SAW. Tetapi kata Anas bin Malik, ketika dalam perjalananku untuk menyampaikan hajatnya Nabi, aku bertemu dengan teman-temanku di pasar. Mereka sedang bermain-main. Nah, Anas bin Malik, ya tentunya masih anak-anak, jiwa kekanak-kanakannya muncul. Akhirnya bermain bersama teman-temannya, lupa dengan perintah Nabi tadi. Asik Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bermain, tiba-tiba Anas bin Malik berkata, faida Rasulullah qad qabada bi qafaya min wara'i. Tiba-tiba Nabi SAW memegang pundak saya tepat di belakangku. Aku pun melihat Nabi, dan Nabi SAW ketika itu yadhhak ilayya, beliau tersenyum bahkan tertawa kepada saya. Nabi tidak marah kepada Anas bin Malik. Subhanallah. Padahal Nabi tunggu-tunggu ini, mana Anas bin Malik ini? Nabi cari, ternyata bermain bersama teman-temannya. Nabi tersenyum, Pak. Nabi ketawa kepada Anas bin Malik.
Subhanallah, melihat akhlaknya Nabi seperti itu. Nah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu betul-betul tersentuh dengan akhlaknya Nabi, padahal beliau masih anak-anak ketika itu. Kalau orang lain mungkin sudah dimarahi Anas bin Malik ini, tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Bahkan Nabi berkata kepada Anas, "Ya Unais, adahabta haitsu amartuk?" Wahai Unais, ini panggilan Nabi untuk Anas bin Malik. Unais itu panggilan kesayangan. Wahai Anas, Anas kecil, kata Nabi. Itu bahasanya seperti itu. Adahabta haitsu amartuk? Apakah kamu sudah menjalankan perintahku, wahai Anas? Kata Anas bin Malik, "Na'am, ana adhab ya Rasulullah." Iya, sekarang saya pergi ya Rasulullah. Subhanallah. Lihat bagaimana selama melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah merasakan sesuatu dari Nabi SAW hal yang memberatkan beliau. Nabi tidak pernah marah, Nabi tidak pernah cemberut kepada saya. Ini kan luar biasa ini, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian sahabat Anas bin Malik, beliau pernah mendapatkan doa yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah suatu hari Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li Anas." Ya Rasulullah, tolong doakan anakku ini, Anas bin Malik. Doakan dia ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengangkat tangannya kemudian berdoa, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi." Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anak keturunannya, berkahi dia. Dalam satu riwayat, atil umrahu, panjangkan umurnya, wa adkhilhul jannah, dan masukkan ia ke dalam surga. Doanya Nabi untuk Anas bin Malik, supaya diperbanyak hartanya, anak keturunannya, dipanjangkan umurnya, dimasukkan ke dalam surga. Anas bin Malik berkata, setelah mendapatkan doa Nabi SAW ini, dan doa Nabi mustajabah, kata Anas bin Malik, 3 yang sudah saya lihat, 1 yang belum. Apakah saya nanti masuk surga atau tidak? Karena beliau masih di dunia. 3 sudah saya dapatkan. Apa itu? Harta saya banyak, anak keturunan saya banyak, umur saya panjang. Mau tahu Pak berapa umur Anas bin Malik? Anas bin Malik diberikan umur 103 tahun baru beliau meninggal. Umur pendek atau umur panjang ini? Oh, terbilang umur panjang. 103 tahun Anas bin Malik baru meninggal. Bahkan disebutkan bahwa Anas bin Malik termasuk sahabat yang terakhir meninggal, terutama di kota Basrah. Yang paling terakhir meninggal dari sahabat Nabi adalah Anas bin Malik. Panjangnya umur beliau itu. Kenapa? Berkahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hartanya banyak. Anas bin Malik termasuk sahabat yang kaya raya ketika itu, sepeninggal Nabi SAW. Beliau punya kebun kurma, Pak. Beliau punya kebun kurma. Kalau orang lain kebun kurmanya biasanya panennya setahun sekali. Kalau Anas bin Malik panennya 2 tahun sekali. Panennya 2 kali setahun. Oh, karena itu beliau pun mengumpulkan pundi-pundi harta yang sangat banyak. Ini jamaah sekalian. Anak keturunannya, tidak kalah juga. Disebutkan dalam riwayat, Anas bin Malik punya keturunan 80 orang anak. Berapa? 80 orang anak. Ini bukan dari satu istri ya. Bukan dari satu istri tentunya itu. Dalam satu riwayat, beliau punya 120 orang anak. Allahu Akbar. Ini Anas bin Malik. Oh, jangan dipikir bagaimana merawatnya itu Ustaz. Nah, beliau punya banyak harta, diberikan harta yang banyak. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi subhanallah, Rasul kan doakan supaya diberkahi hartanya Anas bin Malik, anaknya Anas bin Malik, umurnya Anas bin Malik. Makanya beliau walaupun hartanya banyak, tidak menghalangi beliau untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Beda dengan sebagian orang kan, kalau hartanya tambah banyak tambah sibuk, tambah jarang taklim, tambah jarang ibadah.
Tapi Anas bin Malik, Allah berkahi hartanya beliau. Makanya disebutkan oleh sahabat, disebutkan oleh orang yang pernah bersahabat dengan Anas bin Malik yang bernama Sumamah, karena Anas yusolli hatta tafatafat qadamah. Anas bin Malik itu kalau sholat malam itu sampai bengkak-bengkak lututnya beliau, sampai berdarah-darah. Kenapa? Karena terlalu seringnya ruku dan sujud kepada Allah. Anas bin Malik orang kaya tapi ibadahnya tidak berkurang. Ini luar biasa. Nah, Abu Hurairah pernah berkata, "Ma ra'aitu ahadan asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu min ibni Ummi Sulaim." Aku tidak pernah melihat ada seseorang yang paling mirip salatnya dengan Nabi melebihi Anas bin Malik. Anas bin Malik ini orang yang paling mirip salatnya bersama Rasulullah SAW. Kan Rasulullah kalau salat itu bagaimana? Hatta tatafattara qadamah, sampai bengkak-bengkak juga lututnya Nabi. Itu yang diikuti oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini para jamaah yang dirahmati beliau. Anaknya banyak, hartanya banyak, umurnya beliau radhiyallahu anhu panjang, ibadahnya semakin hebat. Ini yang luar biasanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Singkat cerita, terakhir sudah ini, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Anas bin Malik pernah bercerita bagaimana kesedihan beliau ketika Nabi SAW meninggal dunia. Anas bin Malik termasuk orang yang paling bersedih dengan wafatnya orang yang mulia ini, Rasulullah SAW. Beliau bercerita ketika Nabi SAW datang ke Madinah, awal kali beliau datang ke Madinah, ketika itu kota Madinah adha'a kulla syai'. Dengan kehadiran Nabi di kota Madinah, maka Madinah semuanya menjadi terang. Terang benderang ketika itu hari datangnya Nabi. Kemudian di hari ketika Nabi wafat, azzama kulla syai', menjadikan gelap semuanya, kata Anas bin Malik. Itu di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas bin Malik ini kan orang yang sangat dekat dengan Nabi. Bagaimana tidak? Pelayannya Nabi SAW. Sangat dekat dengan beliau, sehingga beliau sangat kehilangan dengan Rasulullah SAW. Makanya beliau, Anas bin Malik, diceritakan, beliau ini semenjak meninggalnya Rasulullah, itu bermimpi ketemu dengan Nabi setiap malam. Anas bin Malik setiap malam berjumpa dengan Nabi, bermimpi berjumpa dengan Nabi. Saking apa? Betapa rindunya Anas bin Malik ketika itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Anas bin Malik radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis 13. Imam Nawawi menyebutkan hadis Anas bin Malik, yang hadis ini menjadi jawami'ul kalim, kalimat ringkas tapi mengandung makna dan faidah yang sangat luas. Apa hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia cinta kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Benarnya iman kita, sempurnanya iman kita, manakala kita sayang kepada saudara kita, bahkan seperti sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Ini hadis memberikan faidah kepada kita, hendaknya kaum muslimin, kaum mukminin menanamkan rasa cinta dan kasih sayang sesama mereka. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Mereka dipersaudarakan karena iman, mereka dipersaudarakan karena Islam. Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak mencintai saudara kita seperti kita cinta kepada diri kita sendiri. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya nilai-nilai persaudaraan harus kita tanamkan dalam diri kita. Al muslim akhul muslim, kata Nabi.
Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Matsalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwan tada'alahu sairul jasadi bisahari wal huma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta mencintainya, dalam kasih sayangnya, dalam lemah lembutnya, bagaikan satu tubuh, kata Nabi. Apabila salah satu anggota tubuh mengeluh, maka yang lainnya juga ikut merasakan keluhan dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Maka Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini untuk mengingatkan kepada kita agar kita menjalin persaudaraan sesama muslim, agar kita menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun karena Islam, persaudaraan yang dibangun karena iman. Karena persaudaraan yang seperti ini, itulah persaudaraan yang kekal abadi sampai kita berjumpa dengan Allah. Allah berfirman, al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai ketika di dunia, nanti di hari kiamat akan jadi permusuhan. Akan jadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang cintanya dibangun di atas nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Inilah cinta yang sejati, inilah cinta yang akan langgeng sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian kisah singkat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa petik faidah darinya, semoga kita bisa jadikan hikmah dan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mampu mengambil faidah dari kebenaran, dari hadis-hadis Nabi SAW, dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.